Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast yaitu tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Podcast ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Publik Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andre dan Bapak Soleh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abdul Wahdi dengan NPM 19201004. Dan yang selanjutnya ada Saya Arnov Rizal, NPM-nya 1920-113. Selanjutnya, Dan saya Randy Rukmagunadi Santana, NPM 1920-128. ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama tentang informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, yang kedua informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD, dan yang terakhir informasi peraturan daerah Perda. menambahkan Hilmi sebelum kita mulai, jadi sebagai info bahwa kita berada di kota yang lumayan beda-beda. Oh iya, ya. sorry. Saya pribadi dari Kabupaten Cianjur. Hilmi juga dari mana, Hilmi? Saya dari Kabupaten Garut. Oh iya, kalau Saya Hilmi dari di Pamempek ya. Kabupaten Kalau Randy di mana, Ren? Kabupaten Bandung. Nah, ya Kabupaten Bandung. Bandungnya daerah mana, Pak Randy? Oh ya. Oke. Ya, karena memang pertama kita lagi pada di rumah karena kondisi COVID, jadi kita belum bisa berkumpul ya. Mungkin suatu saat jika memang ada waktunya dan ada kesempatan, kita bisa berkumpul bersama lagi. Tapi untuk menjalankan tugas kali ini kita akan melaksanakan secara daring. Karena apa? Karena kita akan memanfaatkan teknologi gitu ya. Dan juga salah satu cara untuk memudahkan kita mengerjakan tugas ini. Ya, lanjut aja Hilmi. Baik, terima kasih tambahannya dari Arda dan juga Randy. Langsung aja ya ke poin yang pertama. Kita akan membahas tentang informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD. Nah, yang pertama kita mulai dari Arda dulu nih. Oke. Bagaimana di daerah Anda? Terima kasih Hilmi. Oke, berhubung dengan tadi ya kita berasal dari daerah yang beda-beda. Negatifnya apa? Kekurangannya kita nggak bisa kumpul bareng ya, walaupun pengennya kumpul terus gitu. Nah, tapi karena berbeda daerah ini juga kita memiliki apa ya istilahnya, suatu hal yang bisa dibagikan sama-sama. Misalnya di Kabupaten saya, di Kabupaten Cianjur punya ini, ada cerita ini, saya bisa ceritakan kepada Hilmi yang ada di Garut dan juga Randy yang ada di Bandung. Salah satunya untuk melengkapi tugas ini juga kan judulnya itu tentang pemerintahan daerah ya, sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, di sini untuk mengemas materi tersebut kita akan mencoba untuk bertukar informasi nih dari tiap daerah. Bertiga ini dari 3 daerah tersebut kita akan bertukar informasi perihal tadi yang pertama laporan penyelenggaraan ya. Jadi mungkin di sini program-program terbaru pemerintah apakah memang sudah terinformasikan secara menyeluruh ataukah belum gini. Nah, kalau di Cianjur sendiri ya, Hilmi dan Ubud, dan Randy, ya, kalau Randy itu panggilannya Ubud ya, semua penonton sekalian, saya panggil Randy aja ya kalau di podcast ini. Ya, Nah, dengan panggilan khasnya. Panggilan sayang lah gitu. Ya, untuk program baru nih, kalau di Kabupaten Cianjur itu ada nih kita selain fokus di COVID ya tentunya nanti kita akan bahas COVID juga program pemerintah daerah yang memang bertujuan untuk mengatasi COVID gitu ya. Selain COVID nih ada program yang namanya itu petani milenials gitu. Ini mungkin salah satu program yang diajukan oleh pemerintah provinsi, tapi memang di Cianjur ini menjadi fokus utama karena kenapa? Karena kita tahu sendiri, mungkin rekan-rekan juga yang pernah ke Cianjur bisa lihat bahwa Cianjur itu memang penghasilan utamanya dari sektor pertanian gitu.
Nah, karena ada potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Cianjur sekarang mulai sadar nih bahwa kita tuh bukan di industri gitu, bukan seperti Karawang atau bukan seperti Bekasi yang memang kawasan industri, tapi kita memiliki lahan yang cukup subur gitu ya untuk ditanam pertanian gitu. Jadi mungkin pemerintah Cianjur sekarang orientasinya untuk ini gitu memanfaatkan lahan pertanian tersebut. Nah, tapi kan karena ini ya generasi muda, generasi kita sekarang sudah tidak apa istilahnya tidak tertarik lah dengan dunia pertanian gitu kan. Kita kebanyakan nggak mau kalau disuruh macul, iya nggak Hilmi? Nah, Betul, iya. betul. Anak muda Atau zaman sekarang tuh Randy, kan gengsi Randy nggak tinggi-tinggi. mau juga kalau disuruh apa nanam padi kan. Iya, jadi memang karena dasar itu, karena memang beberapa pengaruh lainnya, beberapa faktor apa yang menyebabkan para pemuda generasi kita ya, kita sebut generasi muda sekarang itu agak kurang berminat nih di bidang pertanian. Nah, sangat disayangkan sekali karena kenapa? Karena kebanyakan ya di Cianjur faktanya itu para pengolah pertanian itu atau para apa ya istilahnya, para pelaku pertanian itu udah pada usia senja gitu kan. Istilahnya harus ada yang lanjutin gitu, istilahnya harus ada yang lanjutin. Dan kalau dilihat anak-anaknya malah tidak fokus ke pertanian itu, mereka punya istilahnya nanti mereka jadi ahli warisnya, tapi mereka tidak mau ngurusnya gitu kan istilahnya. Nah, hal itulah berangkat dari hal itu pemerintah Kabupaten Cianjur bikin nih program apa tuh petani milenials gitu. Targetnya apa? Targetnya anak muda gitu, anak muda yang ada di Kabupaten Cianjur agar sadar nih pentingnya pertanian Kabupaten Cianjur agar bisa jadi pelaku utama nih untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Cianjur gitu. Nah, bentuk programnya seperti apa ya? Di bentuk programnya sendiri, kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu dan saya baca dari apa platform di media Instagram Kabupaten Cianjur, bahwa programnya itu salah satunya adalah sosialisasi dari para ahli apa ahli pertanian di bidang pertanian kepada para pemuda dan juga sosialisasi mengenai bisnis pertaniannya. Jadi kita kasih tahu nih profit dari bertani itu berapa loh gitu. Biasanya anak muda gitu tuh kalau lihat, wah hasilnya gening sebulan teh misalnya 15 juta, nah baru pada mulai itu kan kalau ada gitu baru bergerak gitu anak muda. Nah itu mungkin salah satu program baru yang ada di Kabupaten Cianjur. Sebenarnya nggak baru-baru banget karena program ini diajukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi di Cianjur diimplementasikan alhamdulillahnya dan semoga program ini bisa berjalan lebih baik gitu mungkin ya Hilmi dan Ubud dan semoga apa para pemuda di Cianjur juga udah mulai sadar bahwa bidang pertanian itu bisa menjadi potensi yang utama gitu. Nah itu mungkin Hilmi kalau di Cianjur ya. Sedikit tambahan, kalau berbicara tentang pemuda, gitu ya, pemuda zaman sekarang tuh susah, Nah, maksudnya susah tuh nggak ada, jadi larinya tuh ke main media sosial, susah pemuda zaman sekarang tuh kalau diajak belajar, belajar, belajar. Ya, nah iya begitulah pemuda zaman sekarang. memang faktanya seperti itu ya. Pergi. Nah, Nah, bukan hanya di Cianjur saja, di iya, Garut, di Bandung, di ya hampir semua Hampir kalangan semua. pemuda zaman sekarang. iya hampir semua Baik, sih ya. yang selanjutnya mungkin giliran saya ya. Ya, silakan dari Garut mungkin Mi. Ya, dari Garut. Untuk program pemerintah Kabupaten Garut ini sebenarnya sudah rencananya sudah lama gitu ya, udah beberapa tahun ke belakang, yaitu programnya pemekaran. Pemekaran daerah saya sendiri nih, daerah tempat tinggal saya, daerah Garut Selatan. Rencananya pemekaran jadi Kabupaten Garut Selatan. Kan yang sekarang Kabupaten Garut. Terus ada program lagi rencananya pemekaran jadi Garut Selatan, Kabupaten Garut Selatan. Program ini udah ada 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun ke belakang lah rencananya udah dari sana gitu. Tinggal menunggu ketok ketuk palu katanya, tinggal menunggu ketuk palu. Tentunya dengan adanya program ini kan harus ada penataan,
pembenahan. Nah, sekarang itu Garut itu lagi proses. Yang pertama nih, dari mulai objek wisata. Dari mulai objek wisata itu yang di Pantai Sayang Heulang lagi dibangun sekarang. Udah berapa persen? 50% mungkin, bisa disebut 50% lah. Udah berjalan tuh yang pariwisata. Terus yang kedua eh, jalan, pembangunan jalan-jalan pelosok, jalan-jalan daerah lah. Sangat saya mengetahui gitu. Soalnya kan saya sering lewat jalan sana yang tadinya jalannya masih batu tanah. Sekarang udah bagus, udah ada aspalnya, hotbiknya gitu. Udah beres juga sih bulan-bulan kemarin, baru satu jalan yang beres. Yang masih proses ada kalau nggak salah dua jalan itu penghubung dua kecamatan, kecamatan Cibalong sama kecamatan Singajaya kalau nggak salah. Itu masih proses, masih panjang banget itu. Terus di bidang pariwisata juga bukan hanya saya sih sebenarnya. Kalau yang di daerah Garut kotanya itu di situ Bagendit tuh, situ Bagendit lagi dibangun. Cuman kan itu nggak memfokuskan ke pemekaran, jadi memfokuskannya di daerah Garut kota aja. Terus, oh iya, baru beberapa hari kemarin, 2 hari, udah ada wakil bupati meninjau pembangunan yang di Sayang. Udah ya terlihat serius lah. Nah, emang udah sangat serius sih, soalnya pembangunan Garut Selatan itu sebagai daerah otonomi baru itu peluangnya tinggi dari penghasilannya, dari bidang pariwisatanya, terus dari lahannya juga, letaknya letak geografisnya masih sangat-sangat luas, masih banyak lahan kosong yang perlu pembenahan juga. Tapi nanti kalau udah jadi kabupaten ini, insya Allah dari mulai kecamatan Cikalet, Pemuntut, sama Cibalong itu katanya sih pusatnya itu di kecamatan Cikalet katanya itu juga. Tapi ya mudah-mudahan lah, lihat aja nanti setelah peresmiannya. Saya kira segitu deh kalau dari Garut, kalau program yang barunya. Keren banget. Kebetulan daerah rumah Hilmi itu dekat pantai ya, jadi mungkin potensi Ya, pariwisatanya besar, makanya pede ya. pariwisatanya sangat, ya banyak banget. Iya. Bukan hanya satu atau dua pantai nih di selatan ini, banyak loh. Iya, Ada Pantai dari Cipora. sana dulu ya, dari Kecamatan Ciklet itu ada eh, sebenarnya bukan Kecamatan Ciklet sih, yang Rancabuaya itu Kecamatan nggak tahu Bunggulang, nggak tahu Pakenjing. Ya dari sana dulu Bunggulang, Pantai Rancabuaya. Terus sininya lagi Pantai Puncak Buha. Terus maju ke sininya lagi Pantai Cicalomba. Terus ke sininya lagi Pantai apa ya? Oh, Taman Manalusu. Terus udah Taman Manalusu ada Karangpapak. Nah, Karangpapak itu berdekatan banget dengan Santolo, Sayang Heulang. Udah 8 tuh. Udah 7 pantai. Maju lagi ke daerah Cibalong. Dari daerah Cibalong ada Pantai Karangpahanjit, Cijeruk atau Cibaluk, terus Sancang juga ada. Udah 10 pantai tempat wisata di Garut Selatan. Maka pemerintah sangat mendukung dengan adanya rencana pemekaran sebagai daerah otonomi baru itu, karena tentunya di bidang pariwisata itu kan akan difokuskan. Jadi ditata nanti ya hasilnya kita lihat aja nanti. Iya, semoga deh. Karena bagus ya PD makanya PD buat memisahkan diri ya, istilahnya kan Nah, pemekaran gitu ya. memisahkan diri karena ya PD punya potensi itu pasti memang ke Ya, depannya sangat besar banget peluangnya. ya Nanti peluangnya bagus lah. kalau udah jadi saya ajak Arda sama Randy di Nah, sini. cuman Testing. iya, itu mungkin kita dengar Ubud Nah, ini. ya segitu aja udah kalau dari Kabupaten Garut. Sekarang Oke. yang terakhir nih dari Randy nih, atau dari Ubud, dari Kabupaten Bandung ya. Oke, siap. Mungkin di program di Kota Bandung ya,
Pemkot Bandung menambahkan titik WiFi gratis bagi masyarakat. WiFi ini disebar ke 50 titik. 50 titik. Ya, 500 titik, Pak. Oh, 500 titik itu banyak banget tuh Bandung. 500 titik. Iya, WiFi gratis ini paling disimpan di balai RW untuk kepentingan ya gitu ya. Apalagi sekarang nih Masjid. banyak ini ya, R&D banyak pelajar-pelajar yang melakukan proses pembelajaran online gitu dari pasti merasa terbantu gitu mereka dengan adanya program ini, program WiFi gratis itu. Lalu di masjid dan sejumlah taman ya, hadirnya internet gratis ini di tengah masyarakat ini memberikan keringanan gitu ya buat ya kuota lah. Iya, pasti. Soalnya masalah kuota itu buat para pelajar mahasiswa Berat itu gitu nomor ya. satu. Soalnya Berat. lumayan juga menguras saku, Iya, menguras saku uang jajan. iya lumayan ya. Ya, mereka akan merasa terbantu banget tuh dengan adanya program WiFi gratis. Apalagi 500 titik. Wih, keren. Lalu sama ini memberikan manfaat bagi Kota Bandung. Perluas titik WiFi gratis ini pengembangan sektor ekonomi atau sosial sehingga bisa ikut berkontribusi dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19. Mungkin karena gimana ya? Kalau orangnya yang kreatif gitu kan, bisa dimanfaatkan tuh WiFi yang gratis itu buat jualan online gitu kan tanpa memerlukan modal kuota. Gitu. Jadi membantu juga sih ke perekonomian mereka yang ya bisa lumayan lah mengurangi dampak dari COVID ini. Soalnya kan COVID bukan di Bandung saja, Garut, Cianjur juga sama lah, seluruh Indonesia pasti ada COVID. Bagus juga ya, berarti itu programnya orientasinya ya bisa dibilang program orientasi masa depan. Karena kenapa? Karena Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung udah bagus, sudah berpikir bahwa masyarakat tuh sekarang udah pakai teknologi semua nih di Kota Bandung ya. Nah, jadi Masyarakat itu udah harus waktunya gitu memanfaatkan teknologi, iya sih, modernisasi lah. kalau di daerah Randy sendiri, kalau daerah rumah Randy udah belum? Udah itu belum? Kalau setahu saya sih belum sih. Belum ya dari pemerintah sih ya, semoga aja makin paling meluas ya. Iya, paling cuma ada di desa doang. Oh iya, baru di desa ya. Ya, jadi semoga harapannya ada di tiap RT RW tadi ya sebutannya RW ya. Nanti jadi bisa pada berkumpul, area berkumpul masyarakat juga kan gitu kalau misalkan di satu titik itu. Iya, nah gitu juga ke depannya kalau misalkan udah ada program itu, kita tentunya selaku ya pelajar yang mahasiswa harus ada fungsi pengawasan juga. Maksudnya fungsi pengawasan ngerinya kan ya kan ini mungkin berhubungan dengan pembiayaan ya, biaya WiFi gitu kan dan lain-lain. Kita harus pantau juga nih dari segi pendanaannya, terus juga dari penggunaannya apakah nanti efektif atau tidak kan kalau dari dilihat dari tujuan awal dan memang manfaatnya memang sangat bermanfaat sekali, tapi nanti kita lihat, kita pantau terus terutama oleh Kang Randy selaku orang Bandung asli, kita pantau nih kira-kira efektif atau tidak, apakah memang anggarannya sudah efektif atau tidak gitu. Nah gitu sih mungkin. Nah, berhubung tadi bicarain COVID ya, punten Kang Ilmi. Jadi berbicara tentang COVID, nah pasti di tiap daerah punya peraturan daerah sendiri ya tentang COVID ya. Tergantung juga kan karena kita tahu tergantung situasi dan kondisi daerah masing-masing. Misalnya kalau Garut misalnya kuning atau Cianjur hijau atau Bandung masih merah. Nah, kan beda-beda ya biasanya. Nah, kalau sedikit cerita di Cianjur mungkin kalau penanganan COVID di Cianjur berhubungan dengan sistem informasi pemerintahan daerahnya. Kalau di Cianjur sih terbilang ya cukup pemerintahnya itu cukup apa istilahnya bukan disiplin.
pemerintahnya cukup proaktif terhadap penanganan COVID-19. Karena kenapa? Karena pemerintah di sisi lain sudah memberikan nih aturan-aturan yang memang tidak mengizinkan berkerumunan dan lain-lain lah pokoknya gitu. Tetapi pada kenyataannya itu kalau bahasa Sundanya kita mungkin sering itu prak-prakannya gitu. Banyak Ya. saja kegiatan-kegiatan seperti pernikahan gitu yang dilakukan walaupun memang tidak ada izin atau tidak apa, tapi karena hal tersebut saya bilang pemerintah dalam hal perencanaan tentang COVID-nya udah bagus, tapi pas di pemantauannya nih belum belum efektif tuh kalau di Kabupaten Cianjur ya. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena banyak masyarakat yang disiplin juga ya, banyak masyarakat yang sadar juga. Alhamdulillah kalau di Cianjur sekarang udah hijau, bahkan sekolah-sekolah SMA, SD, SMP udah bisa mulai masuk. Bahkan perkuliahan di Cianjur pun ya beberapa universitas di Cianjur sudah bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka gitu. Walaupun dengan peraturan-peraturan yang disesuaikan gitu ya, kayak ada yang di setengah kelas gitu kan. Itu mungkin kalau di penanganan COVID di Cianjur. Kalau di Nah, Garut sendiri berbicara tentang COVID ya tidak jauh berbeda seperti kayak yang diceritain sama Kang Anda di Cianjur. Alhamdulillah zona Garut itu udah zona hijau sekarang, terus menurun lah, ada peningkatan. Terus anak-anak sekolah SD, SMP udah mulai masuk, meskipun SMA juga sama, meskipun mereka bergiliran. Maksudnya bergiliran tuh yang hari ini, minggu ini bagian sekolah, yang minggu depannya lagi bagian online. Ya, tapi menciptakan suasana baru gitu bagi anak-anak yang udah mulai jenuh belajar online. Universitas di Garut juga udah ada yang sama seperti itu, bergiliran. Ada yang bergiliran, ada yang masih online juga. Terus apa lagi? Kalau masalah pernikahan gitu di sini udah boleh sih, udah diperbolehkan gitu, soalnya kan udah menjadi budaya kalau misalnya itu. Tapi itu kembali lagi ke yang punya hajatannya lagi sih. iya betul. Emang kalau mematuhi prokes itu emang selalu mematuhi di sini. Kalau ada yang acara hajatan, prokes selalu nomor satu. Pakai masker sama jaga jarak, terus hand sanitizer juga. Udah hampir berapa ya? Kemarin-kemarin juga teman-teman saya yang nikah, yang pada nikah udah aman sih, udah nggak ada peraturan-peraturan yang ribet-ribet lagi gitu. Terus Iya. apa lagi ya? Oh iya, proses vaksinisasi juga masih berlanjut. Hampir tiap minggu di sini, hampir tiap minggu, dosis pertama, dosis kedua, sampai dosis ketiga. Kebetulan saya baru dosis pertama nih vaksin, belum dosis kedua. Oh iya, di desa biasanya. Ya, sebenarnya sih tiap minggu juga ada vaksin itu, tapi ya bentrok sama acara inilah, bentrok sama acara kuliah. Banyak juga sih kegiatan ya menyibukkan diri sendiri lah di Iya, masa pandemi ini, daripada stres gitu mikirin perkopidan iya yang nggak betul. ada akhirnya. Nggak Iya. tahu sampai kapan nih COVID. Terus Oh, juga dengan pembelajaran kuliah online ini, tentunya kita semua merasa jenuh gitu, bosan, jengkel, pengen suasana kampus, suasana kumpul sama teman-teman, bercanda gitu, ketawa ketiwi. Ya mau gimana lagi, jalani aja, nikmati prosesnya, bersyukur juga. iya betul. Kalau Dari di Kang Randy daerah gimana? Kang Randy nih, Bandung nih? gimana? Bandung, aman Bandung? Aman, Bandung juga lah. Ya beberapa sekolah ada yang digilir gitu, jadi seminggu kelas 1, seminggu lagi kelas 2 gitu. Yang hajatan juga di sini banyak. Ya ada yang mengikuti prokes, ada juga yang enggak. Ya tentunya dengan misalkan nih masih zona kuning gitu kan, maju ke zona hijau, terus ada acara hajatan gitu, terus kan tentunya dia minta izin dulu gitu ke pihak-pihak
yang berwenang gitu kan, Ya, nanti disarankan gitu, boleh mengadakan pesta aja gitu kan pernikahan, tetapi akan dengan persyaratannya harus mematuhi prokes gitu kan, ada juga yang seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu Mi buat tema yang pertama. Kita lanjut ke tema yang kedua yuk. Oh iya ya, boleh boleh boleh. Nah, Tema yang tentang kedua ini tuh. nih, kan tadi Hilmi tentang laporan penyelenggaraan ya pemerintah daerah. Sekarang tentang Ya, evaluasi benar. penyelenggaraan pemerintah daerah nih. Nah, kita bahas aja tadi apa program pemerintah di daerah kita masing-masing. Tadi kan kalau di Cianjur perencanaan program barunya tentang itu ya apa pertanian gitu. Ah, Apakah memang program pertanian ini akan berjalan dengan efektif atau tidak? Kalau menurut saya sih ya tergantung dari pemerintah menginformasikannya gitu ya. Berhubungan ini materi tentang sistem informasinya. Jadi bagaimana cara pemerintah menginformasikan kegiatan ini dan mensosialisasikan program ini itu sih kuncinya menurut saya di program ini. Nah, kalau dilihat ya dianalisis pemerintah itu apa ya istilahnya belum sepenuhnya sosialisasinya nggak jor-joran gitu sosialisasinya nggak jor-joran tentang program ini gitu contohnya kayak misalkan program ini hanya diupload di kayak media massa kayak media berita kayak Tribun News kayak ya gitulah web-web gitu atau di koran gitu kan sebenarnya pemerintah ini kan targetnya milenial tapi kok malah di uploadnya yang gitu nggak di Instagram misalnya gitu atau misalkan ngegait anak muda supaya ngepost nih jadi duta kegiatannya misalnya contohnya biar apa biar emang tujuan awalnya apa program itu tercapai gitu nah itu mungkin kalau evaluasi dari tema yang kedua kalau dari Kang Hilmi gimana? Sebenarnya evaluasi yang buat ini ya pemekaran Hmm, pemekaran kebijakan. Evaluasinya tidak banyak-banyak sih sebenarnya. Itu tergantung kepada pemerintahnya, tergantung menargetkannya berapa tahun, terus penyusunan anggarannya juga apakah udah mencukupi atau belum. Nah, setelah itu proses pengimplementasian. Menurut saya sih kalau berbicara tentang pembangunan gitu kan, sebenarnya lambat. Kenapa lambat? Lambat dan juga terhambat sih, karena ya itu tadi kembali lagi ke si COVID. Jadi anggaran-anggaran yang buat pembangunan itu di istilahnya dibelokkan dulu buat anggaran perkopidan gitu. Makanya pembangunan untuk pemekaran ini dibilang lambat dan dibilang terhambat juga banyak banyak nih. Contohnya kemarin pembangunan rumah sakit RSUD gitu ya, rumah sakit umum daerah Pamungput itu tuh udah datang dari PT-nya gitu kan, pemborongnya udah datang, udah tekan kontrak, udah segala macam, udah kontrak rumah buat tinggal pekerjanya gitu. Nah, setelah itu tidak lama dari sana seminggu kemudian, seminggu beberapa hari kemudian mereka itu pulang lagi. Kenapa pulang lagi? Setelah berbicara tentang pendanaan keuangan, mereka itu mengalami kendala, yaitu dipotong beberapa persen, gitu kan? Saya nggak tahu berapa persennya. Dipotong beberapa persen untuk dana kopi, gitu, sehingga dia itu si PT itu mengundurkan diri dan tidak sanggup untuk membangun rumah sakit tersebut dalam jangka waktu sekian dengan dana sekian. Gitu. Nah, begitulah itu salah satu contoh pembangunan yang terhambat sehingga tidak terimplementasikan masih jadi fasilitas rumah sakitnya masih seperti itu belum ada yang baru gitu. Terus yang kalau yang di pembangunan pariwisata ya lagi berjalan mungkin karena memadai dananya terus ada yang menyanggupi gitu pemborongnya atau terkait dengan pembangunan pariwisata yang di Sayang itu udah berjalan berapa 2 bulan kalau nggak salah kurang lebih. Mungkin dari saya segitu deh ya evaluasinya. dari Randy mungkin gimana nih Ren tentang tadi program yang WiFi nih menurut Randy evaluasinya kayak gimana nih baiknya. mungkin baiknya ya harus apa ditambah lagi gitu ya Hmm. tiap RW atau RT lah terus ada jaringan WiFi lah biar
apa sih? Eh, Biar semua kebagian ya. ya gitulah. Nah, oke, iya sih. Betul, apalagi yang tentang wifi ya. Mungkin biar pemerataan gitu, biar rata. Pemerataan. Ya, pasti perlu proses juga ya. Mungkin Bandung nggak bisa langsung kayak Pak RW di Iyalah, Bandung ada yang berapa ribu namanya ya. iya, yang namanya Kabupaten Bandung berapa ribu RT gitu, berapa ribu RW. Iya, jadi Wah, wajar pasti. 500 dulu ya. Kita lihat aja prosesnya. Harus ada peningkatan pastinya tadi apa kata Kang Reni juga harus ada peningkatan jumlahnya ya. Nanti biar semuanya bisa ngerasain lah gitu internet gratis. Nah, iya Apalagi itu. yang Terbanyak. Gimana? yang kalau yang ronda kan pasti jenuh gitu Kak, pegang Oh HP iya, gak ada kuat. iya yang ronda ya benar. Benar, benar, benar. Iya. Tapi nanti aku juga Kan fokus ke apa? Mantau maling. Iya. Benar sekali, karena rawan sekali nih lagi musim, istilahnya kalau bahasa Sundanya lagi musim paceklik. Di Nah, musim paceklik ini pasti menghalalkan segala segala cara lah untuk iya. menyambung hidupnya, meskipun ya itu kelakuan yang tidak untuk ditiru lah, kejahatan dan kriminalisme. Ya mungkin mereka hilap lah atau kepepet lah. Pepet ya. Ya peningkatannya, jadi peningkatan di pos ronda itu harus diperkuat lagi, ditingkatkan lagi biar enggak Iya. ngeronda tapi tidur, maling-maling, ngeronda-ngeronda. Iya gitu ya, berarti keamanan lingkungannya ya harus kita jaga juga gitu kan, keamanan lingkungan kita masing-masing. Gitu ya. Terus ini nih menarik banget isu tentang buruh ya gitu teman-teman. Jadi kita Nah, benar tuh. bakal bahas isu tentang buruh karena apa? Karena ini berhubungan sekali dengan tema yang kedua tentang ya evaluasi penyelenggaraan pemerintah. Berarti di sini Nah, kalau ada ya, demo nggak mungkin karena gabut gitu kan, kayak mau demo aja gabut gitu. Berarti ada hal yang dievaluasi gitu kan, hal-hal yang dibenerin oleh para buruh gitu kan istilahnya. Nah, saya kira awalnya bahwa demo buruh itu cuma ada di Kabupaten Cianjur gitu. Ya karena di kabupaten saya ya terus aja demo buruh gitu bikin macet jalan gitu kan. Nah, ternyata setelah tadi baca beberapa penjelasan dan juga dikasih tahu oleh Kang Hilmi dan Kang Reni bahwa demo buruh ini terjadi di seluruh Jawa Barat itu. Tujuan utamanya apa? Hampir sama sih ya. Tujuan ya, utamanya ingin menaikkan upah minimum ya, upah minimum kerja iya. dan juga ya itulah menuntut kesejahteraan. Ya, tentang keadaan buruh tersebut memang jadi salah satu apa ya trigger ya buat pemerintah untuk istilahnya apa ya ada bahan evaluasi gitu untuk pemerintah untuk menerbitkan sebuah aturan yang menginformasikan bahwa buruh itu harus mendapatkan tingkat kesejahteraan yang sesuai ya dengan apa yang mereka mau dan juga sesuai dengan harga yang ada di masyarakat gitu kan. Karena buruh juga nggak akan mungkin protes kalau misalkan harganya stabil gitu. Harga harga pasar maksudnya, harga pasar stabil kayak kebutuhan pokok kan sekarang ada kenaikan ya. Contohnya minyak gitu kan. Nah, eh menanggapi hal tersebut sih menurut saya memang buruh ini punya hak ya untuk bersuara. Setiap buruh, setiap orang juga punya hak bersuara gitu kan. Nah, eh, menurut Kang Hilmi atau Kang Randy, selain nanti menceritakan di daerahnya masing-masing, apakah memang eh, hal-hal yang disampaikan buruh ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah atau seperti apa gitu? Ya, eh, dari saya dulu ya mungkin. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu tentunya bukan bukan harus dijadikan bahan evaluasi lagi bagi pemerintah, itu harus dijadikan suatu pukulan gitu bagi pemerintah, bahwa kan udah ada tuh peraturan yang hak untuk buruh gitu kan, hak bagi buruh itu udah ada tuh peraturan. Jadi mereka itu sebenarnya menuntut menuntut hak mereka gitu, hak layak upah buruh gitu. Kan mereka juga bukan robot, mereka punya rasa capek gitu kan, rasa, ya intinya tenaga sama upah gitu yang dikeluarkan itu harus sesuai gitu, jangan tenaganya diperas tapi upahnya gitu kan dipelitin semua upah.
Sedangkan kebutuhan mereka itu banyak sekali, ada yang udah nikah, kalau yang udah nikah kan kebutuhannya beda. Ya kalau yang masih sendiri gitu, mungkin boleh lah, tapi mereka juga ikut dukung gitu, ikut mendukung aksi mereka. Kalau di daerah saya itu kemarin hari apa ya? Kemarin gitu, hari Minggu atau nggak tahu lah, kalau nggak salah hari Sabtu gitu. Itu berlangsung secara apa ya? Tertib sih, nggak ada sampai kejadian kekerasan gitu, kejadian lempar-lemparan gitu kan, nggak sampai kayak gitu. Cuman mereka menyampaikan aspirasi mereka gitu terhadap pemerintah Kabupaten Garut gitu. Jadi mereka itu menginginkan upah mereka itu dinaikkan selayaknya gitu. UMK sama UMK kalau nggak salah atau UMR gitu, atau dua-duanya kemarin dibahas. Yang boleh kalau boleh menyebutkan PT-nya sih jangan dah, jangan disebutkan PT-nya. Di Garut itu kan ada pabrik tuh di daerah Leles, ada satu pabrik, dua pabrik kalau nggak salah, yang mayoritas karyawannya itu buruhnya itu para wanita semua. Nah, jadi mereka itu yang turun-turun ke jalan itu wanita semua kemarin itu, tapi didampingi juga oleh para lelaki yang ya bekerja sebagai buruh di sana. Kebanyakan mayoritas perempuan semua di sana. Mereka itu menuntut ya tahulah kebutuhan wanita itu seperti kebutuhan laki-laki. Kadang lebih besar pasak daripada tiang gitu kalau wanita istilahnya peribahasanya. Di Kabupaten Garut sih, oh sorry, bukan di Kabupaten Garut aja ya, di Provinsi Jawa Barat itu kan bukan sekali dua kali tuh aksi demonstrasi buruh itu berawal dari tahun 2020 ya, Kang Arda, kalau masalah yang tentang Omnibus Law itu yang dibekukan itu. Ya betul, Omnibus Law 2020 waktu itu demo besar juga ya waktu itu. Iya, itu demo besar-besaran banget itu di Jawa Barat. Nah, itu kan menimbulkan permasalahan. Maksudnya menimbulkan permasalahan, kenapa? Gitu kan disebut menimbulkan permasalahan. Ya, karena aturan Omnibus Law itu tidak relevan, gitu. Tidak bisa diterima oleh kaum buruh. Soalnya aturan-aturannya itu disebut menyimpang sih, bisa jadi ya menyimpang. Terlalu berat lah. Jadi seakan-akan kaum buruh itu dapat beralat, gitu, dapat dibodoh-bodohi gitu kan. Tidak seperti itu, mereka juga manusia, punya hak asasi manusia, terus mereka juga punya perasaan gitu. Nggak apa ya, istilahnya jangan kayak terulang lagi gitu seperti kerja rodi gitu kan, yang pada zaman dahulu, zaman penjajahan, nggak sampai terulang lagi seperti itu gitu. Jadi maksud mereka itu menggertak pemerintah itu dalam membuat aturan itu tidak boleh seenaknya, tidak boleh apa sih, tidak boleh sewenang-wenangnya gitu, harus dimusyawarahkan dulu. Kan negara kita itu negara demokrasi, jadi kalau ada apa-apa musyawarah dulu, apabila disepakati gitu boleh diterbitkan aturan-aturan yang telah dimusyawarahkan. Tapi kan ini nggak ada musyawarah, nggak ada angin, nggak ada hujan, terbitlah Omnibus Law. Kan mereka semua pemburu marah, wajar lah mereka marah, orang mereka juga punya hak gitu. Nah, mungkin segitu dari saya, dari Kang Randy. Mungkin ada yang mau ditambahkan tentang demonstrasi buruh? Apa ya? Eh, Kemarin juga kan di Bandung tuh, di Gedung Sate ya, Kang Randy, saya lihat dari berita. Ya itu ada buruh unjuk rasa ya. Buruh menuntut kenaikan UMK naik 10% untuk tahun 2022. Iya. Lalu Kalau di itu kemarin saya lihat di berita, kalau di gedungnya itu ada terjadi sedikit kericuhan gitu, ada yang apa sih, yang memprovokasi gitu, sehingga mereka itu menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya seperti
merusak pagar yang di depan Indonesia itu mereka itu memaksa masuk gitu, digoyang-goyangkan itu pagarnya sampai rubuh gitu. Saya lihat di Ya, di YouTube. apa ya? Mungkin tidak beda jauh, Kang Randy, demonstrasi buruh di Bandung, di Garut, sama di Cianjur juga. Pada intinya mereka menuntut hak mereka, hak upah mereka itu UMK sama UMR-nya itu diminta dinaikkan pada tahun 2022 ya. Mungkin Iya, seperti itu, Kang ya. Arda. Iya. Itu mungkin ya Kang Randy tadi mungkin di Bandung juga sama juga ya. Ternyata tadi yang saya bilang di awal bahwa masif ya terjadi di semua daerah Jawa Barat. Mungkin saja buruh se-Indonesia pun jadi ke-trigger gitu, jadi terpancing untuk ikut Iya, memang menyuarakan haknya istilahnya, karena memang itu hak mereka juga gitu. Dan juga saya harap selain memang apa tuh pemerintah mendengar dan apa ya istilahnya mendukung kaum buruh, maka saya harap juga perusahaan yang memang menaungi buruh tersebut bisa harus menerima perintah dari pemerintah gitu ya. Harus menerima aturan dari pemerintah misalnya menaikkan buruh karena apa? Karena perusahaan nggak akan tiba-tiba apa naikin ini UMK-nya kita naikin aja iseng gitu kan nggak mungkin harus ada perintah juga. Nah dari sini pemerintahnya harus tegas untuk apa istilahnya kalau misalkan ada perusahaan yang asing atau perusahaan apapun, perusahaan pabrik besar yang banyak karyawannya tidak nurut ke pemerintah misalnya atau nggak ngasih itu yang layak kepada apa pekerjanya, maka masih. pemerintah harus berani tegas gitu, harus berani sanksi bahkan kalau seberat-beratnya kan cabut izin dan istilahnya Ya, seberat itu kalau misalkan pelanggarannya berat sekali ya. Nah, untuk ini juga kita harus ya istilahnya mendukung dan selain mendukung dan berdoa kita harus pantau juga nih pemerintah menanggapinya seperti apa kita analisis apakah memang sudah betul yang dilakukan pemerintah seperti tadi Kang Hilmi juga apa tuh membahas perihal Omnibus Law ya dan apa tuh tadi udah dijelaskan juga dan sekarang alhamdulillahnya MPR setidaknya sekarang MPR sudah membekukan keputusan tersebut gitu. MPR sudah sadar bahwa ini belum ideal gitulah istilahnya belum ideal diterapkan di Indonesia gitu. Jadi ya kita bersyukur sih hasil protes kita waktu itu hasil protes juga para buruh juga semua masyarakat elemen ya, masyarakat tentang Omnibus Law akhirnya apa ya istilahnya didengar gitu. Akhirnya walaupun memang cuma dibekukan tidak dihapus tapi ya alhamdulillahnya nggak sekarang gitu kan. Terbayang kalau misalkan Omnibus Law diberlakukan di masa pandemi kayak ya gitulah tadi parahnya atau tadi efek negatifnya Kang Hilmi sudah bilang tentang Omnibus Law gitu ya. Isu yang hangat tuh waktu 2020 dan sampai sekarang bukan hangat lagi. 2021 ya 2021 Bukan hangat akhir lagi mau itu 2020 itu Omnibus Law itu se-Indonesia tuh. iya se-Indonesia pada Mahasiswa protes. sama iya, mahasiswa sama kaum buruh tuh. Iya, Apalagi kalau sampai terjadi gitu kan diterapkan di Indonesia, wah udah iya nggak kacau ada sih. yang lagi, kacau semua. Iya dan Bakal alhamdulillahnya jadi perjuangan setahun ya kita jadi akhirnya ya itu juga ya dibekukan juga walaupun dibekukannya di Desember 2021 ya di akhir banget gitu mau 2022 tapi ya udah nggak apa-apa kita bersyukur. Itu mungkin ya tentang sistem informasi pemerintahan terkait bidang evaluasi ya gitu. Itu poin ya, yang kedua yang bakal kita poin pembahasan kita kali ini ya tentang penyelenggaraan itu ya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu mungkin evaluasi-evaluasi yang bisa disampaikan oleh kita gitu selaku mahasiswa selaku memang di bidang akademik ya gitu di bidang akademik karena kalau di sistem informasi itu terdapat 6 elemen ya mungkin Kang Hilmi dan Kang Randy sudah tahu 6 elemen itu sering kita singkat ABCGM biar mudah dihafal akademik bisnis civic citizen G-nya government M-nya itu apa tuh M-nya tuh PCGM tuh yang terakhir M-nya tuh apa tuh saya lupa ya media. Nah media ini yang sering ya, yang memang sekarang jadi fokus utama di sistem informasi digital gitu media memang berperan penting banget ya. Jadi juga Kang Hilmi, Kang Randy juga bilang bahwa apa untuk memuluskan program-program baru tersebut di tiap daerah memang harus ada
sosialisasi kepada masyarakat yang bagus melalui media sosial salah satunya yaitu. Nah itu poin ketiga mungkin ya Kang Hilmi dan Kang Randy, kita bahas mengenai informasi peraturan daerah atau informasi Perda gitu ya. Nah dalam hal ini mungkin kita akan membahas tentang Perda-Perda yang diterbitkan baru-baru ini, dan juga kita lihat apakah memang pemerintah sudah menggunakan sistem penginformasian yang bagus atau tidak, apakah memang Perda ini udah diketahui nggak sama masyarakat. Kan kalau kita saya ambil analogi seperti ini, atau contoh seperti ini, kan kita kesel ya kalau tiba-tiba ditilang, kita nggak tahu salahnya apa gitu kan, tiba-tiba di Iya, stop polisi, benar-benar. Pak salah saya apa gitu kan istilahnya. Itu udah Ya sering tuh di sering banget. jalan, sering tuh jalan Bandung tuh kayak ada rambu marka jalan kan nggak Nah, kelihatan gitu ya, udah pada pupul catnya. Ya saya pernah waktu itu di stop, salah saya apa Pak gitu kan. Dan baru disosialisasi setelah saya melanggar gitu kan. Nah, kan karena kalau gitu sebel banget. Nah, jadi eh, sistem informasi yang dilakukan oleh pemerintah harus maksimal sekali agar tidak ada masyarakat yang seperti saya gitu. Agar tidak ada masyarakat yang tidak tahu aturan. Hal tersebut memang jadi krusial ya, apakah kesalahannya dua, apakah di masyarakatnya ataukah dari pemerintahnya. Nah, untuk itu ya kami selaku pihak akademik sangat menuntut sekali pemerintah gitu. Karena apa? Karena pemerintah yang paling pinter istilahnya, paling profesional gitu, paling bisa diandalkan. Kan kalau mengandalkan masyarakat, nggak semua masyarakat sekolah, nggak semua masyarakat nah, paham gitu kan. Nah, jadi pemerintah tombak tombak dari segala peraturan itu. Nah, gitu. Nah, dari saya mulai dulu deh ya. Kalau dari Cianjur nih ya kan, kalau saya boleh cerita, mungkin Kang Hilmi dan Kang Randy udah pernah dengar di berita ya, rame banget kemarin kayak ya seorang wanita di Cianjur disiram air keras ya, disiram air keras oleh oh iya, iya. ya suaminya orang Arab gitu. Nah, Suaminya orang Arab gitu, orang asing gitu. Nah, itu tuh sebenarnya praktik kawin kontrak gitu. Itu sebenarnya cuma berwaktu kayak wanita tersebut menawarkan kawin kontrak sekitar ya kayak 3 bulan 2 bulan, selama dia di Indonesia dia pergi ya udah lepas gitu perkawinannya gitu, atau bisa lanjut tapi tidak ketemu lagi atau bisa cerai gitu. Nah itu ya mungkin kawin kontrak pengertiannya seperti itu. Nah di Cianjur itu khususnya di daerah Cipanas ya, Cipanas itu dekat itu perbatasan sama Bogor ya, Kang Reni dan Kang Hilmi, kalau mau ke Bogor kalau naik motor ya lewat Cianjur, nanti lewat tuh daerah situ Puncak namanya. Nah, daerah ya. Cipanas itu ya terkenal dengan kampung Arab gitu. Karena kenapa? Karena wisatawan atau turis dari Arab kebanyakan menetap di sana gitu. Menetap di sana karena dingin kali ya, karena di Arab panas, di sini dingin banget, jadi kayak ngadem, merenan ngaso kalau Sundanya. Nah, kan kalau liburan sendiri kan kayak katanya nggak asik gitu. Jadi mereka ya cari pasangan di sini. Nah, salah satunya dengan praktik kawin kontrak. Nah, yang jadi masalah di sini selain kawin kontraknya itu, nah sering terjadi kekerasan terhadap perempuan gitu. Sering terjadi kekerasan, sering terjadi ya pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perempuan gitu kan. Salah satunya ini sampai meninggal gitu, disiram air keras gitu. Eh, Nah, apa oleh suaminya, walaupun udah sah jadi suaminya tapi tetap kan mereka punya perjanjian bahwa cuma 3 bulan kawinnya, kan nggak lucu kalau pernikahan seperti itu. Nah, sah secara agama dan sah secara hukum, tapi memang secara esensinya nggak ada gitu. Ada malah banyaknya niat jahatnya, madorotnya lah, kalau di Islam banyak madorotnya gitu. Nah, soalnya di mana-mana kan yang namanya pernikahan itu sekali seumur hidup. gitu sekali seumur hidup kan. Nah, karena hal tersebut nih, karena sering banget nih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan juga lain-lain, masalah-masalah yang ditimbulkan dari itu, karena pemerintah Cianjur gak berani menutup akses bagi wisatawan Cipanas yang mau ke Cianjur, karena mereka gitu sumber utamanya, mereka yang ngabisin duit di Cianjur tuh. Nah, Cianjur dapat duit dari mana? Dari ya turis itu gitu. Nah, Iya, iya, iya. untuk mengatasi masalah tersebut ya pemerintah Cianjur hanya membuat peraturan tentang larangan kawin kontraknya gitu. Wisatawan Arab tetap boleh ke sini karena kan nggak semua wisatawan Arab jahat juga ya. Nah, tapi Iya. biasanya kejahatan dimulai dari yang kawin kontrak ini gitu. Nah, ini waktu itu ya waktu hari Jumat tanggal bulan Oktober kalau nggak salah ya. Pak Bupati itu Pak Herman Suherman selaku Bupati Cianjur itu berjanji dan akan sekarang tuh sedang memproses bahwa kawin kontrak di Kabupaten Cianjur akan dilarang gitu. Nah, yang saya aneh nih di sini,
dari beberapa ormas Islam dan juga beberapa analis keagamaan, mereka tidak setuju gitu. Dan ya saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena dalam Islam nggak boleh melarang untuk menikah ya, kita nggak boleh melarang untuk menikah gitu kan. Satu-satunya yang bisa nahan kita nikah itu karena memang belum mampu aja kitanya, atau kan nanti pernikahannya itu eh, maksudnya jelek gitu kan. Nah ini karena hal tersebut, jadi sekarang pemerintah Cianjur terhambat nih untuk menerbitkan Perda ini, walaupun memang Perda ini udah hampir jadi ya, tapi memang masih ada pro kontra di Kabupaten Cianjur, terutama yang tadi saya bilang dari beberapa tokoh agama dan beberapa komponen agama lainnya. Kalau dari masyarakat Cipanas sendiri ya, masyarakat asli daerah sana sendiri sudah sangat mendukung gitu, karena nggak mau lagi. Karena ya itu mah kayak kayak menyewa perempuan gitu kan istilahnya. Nggak bagus itu esensinya. Ingin menghilangkan stigma tersebut, jadi Perda ini saya rasa, saya pikir ini cukup baik. Nah, terus apa hubungannya dengan sistem informasi gitu kan? Dengan sistem informasi itu sangat penting sekali atau sangat berhubungan sekali bahwa harus ramai dulu baru masyarakat sadar gitu. Harus ada yang mati dulu gitu. Parahnya itu harus ada yang mati dulu baru semua masyarakat sadar gitu kan. Harus ada yang seperti itu, maka semua informasi kan baru viral, setelah viral baru semua masyarakat tahu kan, ini se-Indonesia viral kan, malu banget kan Cianjur jadi tempat kayak gini gitu. Nah, saya harap gitu ke depannya nanti pemerintah Cianjur juga untuk kita pengen viral, kita Kabupaten Cianjur pengen viral, tapi karena prestasi gitu, bukan karena hal ini. Nah, untuk hal tersebut pemerintah Cianjur harus membuat apa ya istilahnya peraturan daerah ini, walaupun memang satu-satunya di Indonesia yang menerbitkan peraturan daerah tentang peralangan kawin kontrak, karena nggak ada daerah lain yang melarang kawin kontrak, tapi hal tersebut sangat diharapkan oleh warga Cianjur gitu. Nah, itu setelah terbit nanti perdanya, nah semua masyarakat jadi tahu bahwa apa tuh kawin kontrak itu dilarang. Nah, itu mungkin efektifnya sistem informasi manajemen di apa ya istilahnya Perda ini. Nah, mungkin dari Kang Hilmi gimana? Ya, kalau dari pemerintah, sorry. Kalau dari daerah saya itu daerah Garut ya, sebenarnya sih nggak ada kasus yang kayak gitu ya. Maksudnya nggak ada kasus terbaru gitu. Tapi setelah saya lihat, saya tadi cari-cari gitu, googling, searching peraturan terbarunya itu tentang ini perangkap desa gitu, pada tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkap desa gitu. Nah, berbicara tentang perangkap desa, kebetulan banget di desa saya kan kepala desanya baru. Jadi setelah menjabat perangkat desa, setelah menjabat kepala desa, si kepala desa ini merekrut orang-orang yang apa yang disebutnya orang-orang tim suksesnya gitu. Jadi mereka itu yang tim suksesnya itu dijadikan misalkan BPD, misalkan BUMDes, megang BUMDes, terus misalkan BAPM, nah, gitu. Nah, kejadian itu, setelah kejadian itu, saya nggak tahu ya maksud dari kepala desa yang baru itu, kepala desa yang baru ini, apakah dia hanya mengakui rakyatnya, hanya apa? Apakah dia mengakui rakyatnya hanya seorang yang menjadi tim suksesnya aja gitu, atau apakah dia mengakui rakyatnya yang berada di desanya semua gitu? Saya nggak tahu maksudnya. Kenapa semua tim suksesnya dia itu diangkat itu menjadi perangkat desa? Mungkin karena kurang pengetahuan. Sorry ya, mohon maaf, karena SDM gitu kan, karena kurang pengetahuan juga, kurang wawasan juga, mohon maaf di sebelumnya. Nah, setelah kejadian itu, terjadilah gertakan dari masyarakat setempat. Mereka tuh mempertanyakan kenapa harus tim sukses Anda saja yang dijadikan perangkat desa. Kenapa tidak ada sistem demokrasi?
kenapa tidak ada sistem pemilihan gitu kan. Terus masyarakat juga menagih gitu, menagih janjinya dia, visi misinya dia, ditagih sama masyarakat setempat. Nah, setelah ada gertakan seperti itu, dia itu, si kepala desa yang baru itu menyadari, dan bukan menyadari sih, merasa gitu kan, merasa terbangunkan gitu kesadaran bahwa setelah dipikir-pikir mungkin dia sadar gitu bahwa kelakuan seperti itu jelek gitu, bukan menunjukkan jiwa seorang pemimpin yang hanya merangkul tim suksesnya saja. Kenapa nggak dirangkul semua masyarakatnya yang berpotensi gitu, yang memiliki SDM lebih baik, lebih tinggi. Sedangkan yang direkrut oleh dia itu hanya tim suksesnya saja. Belum tentu kan tim suksesnya dia mempunyai SDM yang baik, belum tentu tim suksesnya dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai perangkat desa. Kan bisa saja tim suksesnya dia diangkat sama kepala desa yang baru supaya tidak ada yang tahu gitu anggaran-anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Bisa saja nanti larinya ke korupsi gitu, koruptor. Nah, sudah ada satu contoh kasusnya itu nyata banget. Si kepala desa ini ada anggaran gitu dari pemerintah, ada anggaran untuk pembangunan, misalkan pembangunan jalan nih, di wilayah A gitu. Akan tetapi sama si kepala desa ini, si pembangunan untuk jalan wilayah A itu malah dibangun ke jalan yang wilayah B. Sudah ada contoh kasus seperti itu. Nah, kan dengan adanya kasus seperti itu, masyarakat itu mempertanyakan kenapa nggak dibangunkan di wilayah ini, sedangkan kan ini anggarannya untuk wilayah ini, kenapa dibangunkan di wilayah itu. Nah, setelah ditanya begitu, si kepala desa itu kan nggak tahu dia maksudnya gimana, kenapa dipindahin pembangunan. Dia kan menyalahkan dengan ketidaktahuannya dia gitu, dijadikan alasan gitu. Berarti kan mohon maaf, sumber SDM-nya gitu kan, sumber daya manusianya itu kan berkurang gitu pengetahuannya tentang ya intinya jiwa kepemimpinan, gaya kepemimpinan seperti itu sangat tidak diterima oleh masyarakat di sini. Itu. Nah, berbicara tentang Perda itu, setahu saya sih ya, setelah saya googling tadi hanya ada itu gitu. Nggak tahu sih ada yang baru, tapi saya tidak mengetahui gitu. Setelah saya googling tadi saya menemukan itu, nah kebetulan nyambung sama kasus yang ada di desa saya gitu. Udah sih kalau dari Perda Garut, mungkin dari Kang Randy gimana tuh? Perda di Kota Bandung ya, saya tentang sistem kesehatan daerah gitu ya. Bahwasanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan di Kota Bandung, perlu pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang terluang dalam bentuk sistem kesehatan. Lalu apa lagi ya? Banyaknya tentang COVID mungkin ya. Ya. Lalu untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan sehubung dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan gitu ya, baru ya di bidang kesehatan gitu. Dan apalagi ya? Ya. Iya, jadi mungkin kalau di Bandung lebih fokusnya tentang COVID ya, karena yaitu misi utamanya untuk istilahnya menormalkan kembali COVID ya. Karena ya kita tahu sendiri bahwa kuliah juga kita belum bisa offline gitu kan, itu dari pendidikannya aja belum bisa efektif gitu. Walaupun memang tadi SMP SMA mah udah katanya ya Kang Randy, beberapa daerah kalau universitas belum berani itu karena mendatangkan dari luar kota, misalnya dari
ya daerah-daerah yang memang masih merah didatangkan semua, tapi jadi belum berani izin lah gitu. Ya gitu mungkin ya di program di Bandung banyaknya tentang kesehatan ya. Wajar sekali karena di Cianjur juga banyak sekali nih program-program baru tentang kesehatan ya, karena memang kondisi ya, karena kondisi, jadi memang semua peraturan itu datang ketika kondisinya ada gitu, kondisinya eh, apa, kondisinya memang menuntut untuk ada aturan baru gitu. Nah itu mungkin dari tadi ya tentang informasi peraturan daerah. Jadi secara kesimpulan ya, Kang Hilmi dan Kang Randy, saya izin menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi Ya, selama silakan, mungkin silakan. sekitar 45 menit ya. Jadi secara kesimpulan dari materi sistem informasi pemerintahan daerah ya, kita langsung implementasikan nih di daerah masing-masing gitu, bahwa jadi sekarang kita nggak ngebahas tentang pusat gitu, sistem informasi pusat tidak. Jadi kita membahas tentang sistem informasi daerah masing-masing. Dengan tadi Kang Randy dari Bandung, saya dari Cianjur, Kang Hilmi dari Garut gitu kan. Nah, di sini juga kita memberikan komparasi atau perbandingan dari tiap kabupaten dan kota tadi ya, dari 3 ini kita bikin komparasi. Jadi poin dari pembahasan kali ini kita selain menginformasikan tentang poin-poin 3 topik pembahasan tadi, kita juga apa istilahnya ini saling memberikan informasi yang hasilnya dielaborasikan, bahwa kita dapat kesimpulkan bahwa adanya kesamaan gitu, kesamaan di tiap daerah tentang apa tuh istilahnya, tentang eh, apa ya, haluan untuk pembuatan kebijakan gitu. Dan juga kita tahu bersama bahwa pemerintah memang sedang berjuang nih untuk meningkatkan sistem informasinya atau memperbaiki sistem informasinya. Dengan tadi Kabupaten Bandung dengan memberikan WiFi gratis, terus juga Kabupaten Cianjur dengan mulai berani up di sosmed setiap kegiatan, juga Garut juga pariwisatanya yang memang sudah tidak dilakukan lagi, kerennya mulai di-up lagi, sama apalagi dibantu dengan Pemprov Jabar ya, selalu apa istilahnya, selalu meng-up atau selalu memberikan informasi lebih tentang Kabupaten Garut, tentang pariwisatanya apalagi ya. Nah, dukungan-dukungan tersebutlah yang memang membuat sistem informasi di tiap daerah semakin kuat dan semakin baik gitu. Nah, dan juga kami juga tidak apa ya istilahnya, semua sepakat bahwa kolaborasi adalah poin kunci yang bisa meningkatkan informasi, sistem informasi di tiap daerah gitu ya. Mulai dari tadi penyelenggaraan program pemerintahnya, terus juga evaluasinya, terus juga tentang perda-perda yang diterbitkan. Kalau bila ada kolaborasi atau bila ada obrolan dulu dari berbagai pihak yang tadi saya sebut, 6 pihak itu atau 6 tokoh dalam sistem informasi, dalam teori sistem, maka apa tujuan-tujuan yang tadi kita sebut dan juga mungkin tadi ada beberapa masalah yang kita bahas akan terselesaikan gitu. Nah, itu mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita selama kurang lebih 50 menit yang sangat menyenangkan sekali. Jarang-jarang kita apa ya istilahnya ngobrol sefokus ini ya, Kang Hilmi dan Kang Ya, Randy. Biasanya kita iya. ya, walaupun kita sering bercanda bahas tugas biasa aja, tapi sekarang setelah kita berdiskusi bareng gini, terbuka ya apa informasi atau ilmu-ilmu baru gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya, dari Kang Hilmi sebelum ditutup mungkin ada dari Kang Randy dulu, nanti Kang Hilmi yang menutup. Kang Randy gimana? Mungkin ya, apalagi ya dia mau bahas, udah aja gitulah. Iya, iya, Iya. ya, dari Kang Hilmi. Ya, mungkin kalau dari saya, eh, sebenarnya ini obrolan yang baru kali ini saya serius ngobrol. Iya, Ya, baru kali ini saya serius ngobrol. Kalau yang lain-lain, nah biasalah orang seperti saya itu karakternya humoris kan gitu, suka bercanda, kemana ngelantur gitu kalau ngobrol. Ya kalau untuk masalah tugas lah bisa menyesuaikan gitu. Nggak kerasa juga ya dari iya, tadi kita ini ngobrol udah hampir 50 menit. iya. Saking seriusnya ngomongin ngomongin pemerintah gitu kan.
Ya mungkin dicukupkan sekian aja ya Kang Arda sama Kang Randy karena keterbatasan waktu juga, karena mengingat juga waktu udah mulai Ya, udah mulai waktunya istirahat lah. istirahat mungkin ya. Ini mungkin sebagai Ya, info direkam pukul 11 malam ya, mungkin kita akan upload besok gitu. Ya, iya, uploadnya besok aja. Sekarang waktunya udah istirahat. Mungkin obrolan kita ini atau podcast kita ini dicukupkan sampai di sini. Eh, dengan akhir kata penutupan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Ya.